Manisa BBSK tersudut di laga pembuka. Izmir Spor Kulübü anggap lawan sepele. Megawati Hangestri jadi sorotan. Başkal sezonu bitiriyoruz artık. Bütün sezon boyunca aslında dirençli, nasıl bir 15-16 yaş ortalaması olan bir takımın nasıl oynaması gerektiğini bütün İzmir'e Sebuah stadion yang akan menjadi saksi sejarah. Tanggal 4 Oktober, ribuan pasang mata dipastikan tertuju ke satu panggung. Laga pembuka Liga Voli Turki, Kadimler 1 Ligi, musim 2025 sampai 2026. Dua klub yang berbeda wajah dan karakter akan saling berhadapan. Di satu sisi, Izmir Spor Kulübü, tim yang penuh percaya diri dengan persiapan matang, seakan sudah menebar aroma kemenangan jauh sebelum pertandingan dimulai. Di sisi lain, ada Manisa BBSK, klub yang tengah diguncang badai internal, kehilangan pemain penting, penuh teka-teki, dan dihantui bayangan kekalahan sebelum bola pertama pun dipantulkan. Dan inilah yang membuat duel ini terasa semakin panas. Pernyataan Berkan Cakir, asisten pelatih Izmir Spor Kulübü, yang tanpa tedeng aling-aling melontarkan kalimat pedas, meremehkan Manisa BBSK yang menurutnya kini hanyalah tim setengah jadi. Komentar pedas asisten pelatih Izmir, Manisa tim amburadul. Berkan Cakir tidak banyak basa-basi. Dalam sesi latihan tertutup Izmir yang kemudian bocor ke media, ia menyindir kondisi Manisa dengan kalimat lugas. Kami sudah menonton rekaman mereka. Manisa bukanlah ancaman. Setelah kehilangan Betul Taskiran, permainan mereka lumpuh. Sekarang mereka juga melepas Hilal Barisik, pemain bertahan sekaligus middle blocker tertinggi di skuad. Lalu, apa yang tersisa? Saya melihat Manisa hanyalah tim amburadul yang masih sibuk merombak skuad di saat seharusnya fokus ke laga perdana. Lebih jauh, ia bahkan menyebut laga melawan Manisa sebagai pemanasan mewah bagi Izmir untuk memulai kompetisi. Kami akan gunakan laga ini sebagai awal yang mudah. Tidak ada tekanan, hanya sebuah pertandingan latihan yang dihiasi sorak penonton. Kata-kata ini seakan menampar muka seluruh penggemar Manisa BBSK. Isu Megawati, bintang Asia yang absen. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi pusat perhatian. Pemain asal Indonesia ini memang masih belum bergabung ke Turki karena sedang memperkuat tim nasionalnya di ajang SEA Games 2025. Absennya Megawati jelas membuat kubu Manisa semakin pincang, dan inilah celah yang dimanfaatkan pihak Izmir. Dalam sebuah sesi wawancara, salah satu pemain Izmir bahkan mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Mungkin Megawati memang takut melawan tim kami, sampai-sampai dia memilih pulang dulu ke negaranya. Itu bukan kebetulan. Kami tidak melihat adanya ancaman dari Manisa tanpa dia. Ucapan ini langsung menjadi bahan perdebatan panas di media sosial. Fans Indonesia pun marah, menganggap komentar tersebut sebagai bentuk pelecehan mental terhadap Megawati. Namun dari sisi Izmir, pernyataan itu hanyalah bentuk kepercayaan diri yang sudah melewati batas. Tanja Grober, satu-satunya ancaman. Izmir secara terbuka menyatakan hanya akan mewaspadai satu nama, Tanja Grober, pemain asing Manisa yang dianggap masih memiliki kualitas untuk membahayakan. Berkan Cakir menyebut, hanya ada satu pemain asing yang layak diperhatikan, yaitu Grober. Sisanya, tidak ada yang bisa menahan kami. Grober memang bagus, tapi satu orang tidak bisa menyelamatkan seluruh tim. Pernyataan itu memperlihatkan betapa rendahnya penilaian Izmir terhadap kekuatan Manisa. Manisa BBSK, tim yang diguncang krisis Manisa, sebenarnya sudah lama dianggap sebagai klub dengan manajemen yang keras dan tidak segan mengambil keputusan kontroversial. Pemutusan kontrak Betul Taskiran dan Hilal Barisik menjadi bukti nyata bahwa klub ini belum menemukan kestabilan. Betul adalah otak permainan, Hilal adalah tembok pertahanan. Kini keduanya hilang, membuat Manisa seperti kapal yang kehilangan nahkoda dan jangkar sekaligus. Tambahkan fakta bahwa Megawati, ikon baru Manisa musim ini, belum hadir di Turki, maka lengkap sudah alasan mengapa Izmir merasa bisa berpesta pada laga perdana. Atmosfer jelang laga panas membara. Para pendukung Manisa tidak tinggal diam. Meski dihantam krisis, mereka berbondong-bondong membeli tiket laga pembuka. Stadion diprediksi akan penuh, bukan hanya untuk mendukung tim, tapi juga membuktikan bahwa Manisa tidak akan semudah itu dipermalukan di rumah sendiri. Namun, tekanan mental jelas ada di pihak pemain. Bagaimana tidak, mereka harus bertanding di bawah bayang-bayang cemoohan lawan, absennya pemain penting, dan sorotan tajam media. Artikel lanjutan, Megawati dan tekanan tak terlihat. Kisah ini tidak hanya soal pertandingan, ada dimensi lain.
tekanan psikologis yang kini menghantam Megawati Hangestri. Di Indonesia, ia sedang berjuang bersama tim nasional. Namun di Turki, namanya jadi bahan olok-olokan. Pertanyaan pun muncul, apakah Megawati akan kuat menghadapi tekanan ganda ini? Beberapa analis menyebut bahwa pernyataan Izmir bisa menjadi bumerang. Mereka menilai ucapan meremehkan justru akan membakar semangat Megawati saat kembali ke Turki. Jika Izmir terlalu meremehkan, Megawati bisa saja menjadikan kata-kata mereka sebagai bahan bakar. Jangan lupa, dia sudah membuktikan diri di Liga Korea, menghadapi tim-tim besar tanpa gentar. Komentar salah satu analis voli Turki, drama yang ditunggu, balas dendam Manisa. Laga 4 Oktober bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan. Pertandingan ini akan menjadi barometer harga diri. Jika Izmir benar-benar menang mudah, mereka akan mencatatkan awal musim dengan penuh percaya diri. Namun, jika Manisa mampu memberikan kejutan, meski dengan kondisi terpuruk, maka drama besar akan lahir. Bayangkan, jika Grover tampil garang, pemain lokal bersatu, dan dukungan publik Manisa membakar semangat, maka pernyataan Manisa hanyalah tim amburadul bisa berubah menjadi senjata makan tuan bagi Izmir. Kesimpulan, panasnya Liga Turki dimulai dari Manisa. Laga ini tidak lagi sekadar pertandingan pembuka. Ini adalah panggung perang mental, drama emosi, dan adu gengsi. Manisa B BSK dengan segala luka dan kekurangannya akan berdiri menghadapi Izmir Sport Kulübü yang sudah terlalu percaya diri. Dan satu nama tetap menjadi pusat pusaran cerita, Megawati Hangestri. Mau hadir atau tidak, mau main atau masih absen, bayangannya tetap menghantui lawan dan menjadi magnet yang tak bisa dihindari. Pertanyaan besar pun kini menggantung di udara. Apakah Izmir benar-benar akan melenggang mudah atau justru terjebak dalam jebakan dramatis yang sudah disiapkan Manisa? Jawabannya hanya ada di tanggal 4 Oktober saat peluit pertama dibunyikan dan semua mata dunia voli akan menyaksikan kisah ini terbuka dengan segala kejutan yang mungkin terjadi. Kontras inilah yang membuat publik semakin gusar. Apakah modernisasi ala Eropa justru berarti hilangnya rasa kemanusiaan dalam dunia voli? Manisa B BSK kini berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka ingin bertahan di liga paling kompetitif di dunia. Di sisi lain, mereka mulai dicap sebagai klub yang kejam, dingin, dan menyeramkan. Betul Tashkuran dan Hilal Barışık hanyalah permulaan. Apakah Megawati Hangestri dan Tanja Grobelna akan menjadi korban berikutnya? Atau justru mereka akan membuktikan bahwa Manisa bisa menjadi batu loncatan menuju kejayaan? Satu hal yang pasti, di balik gemerlap lampu stadion, dunia voli tidak selalu indah. Ada air mata, ada rasa sakit, dan ada keputusan-keputusan kejam yang bisa menghancurkan karir dalam sekejap.